Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kemudian hanya dengan nikmat Allah tersebut kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Baik, ya Anda sekalian, Ustaz selalu mengingatkan ya sama antum semua, datang ke sekolah berpakaian seperti yang perintahkan sekolah. Ini Ustaz nggak melihat ya apakah kalian ada yang tidak sesuai, tapi saya lihat di sini masya Allah bagus-bagus. Pakai pakaian yang longgar, ya usahakan kalau baju itu menutupin bokong. Jangan sampai di atas ya, menutup ya, sehingga mohon maaf, belahan bagian belakangnya itu tertutupi kalau menggunakan celana ya. Kemudian menggunakan lubih, mana lubihnya? Masya Allah ya, jangan lupa. Tapi ya terkadang manusia memang ada lupa ya. Ustaz juga pernah lupa membawa lubih ya. Ya, lebihnya usahakan itu bawa satu taruh di dalam tas, yang satu biasa dipakai. Jadi kalau yang biasa dipakai tertinggal, ada satu lagi cadangannya. Ya. Lebihnya lebih dari satu di rumah kan? Iya, kalau lebih dari satu taruh dalam tas, yang satu lagi yang biasa dipakai ya. Kalau tertinggal ada cadangan. Begitu masker ya. Sekarang masker wajib ya. Cuman wajibnya dalam perkara ini ya, dunia ya, bukan perkara agama ya, bukan kalau antum tidak memakai masker antum berdosa, enggak. Tapi wajib perkara dunia. Ini ikhtiar kita ya, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan ya. Sudah semua? Masya Allah, barakallah. Qalamuk. Naam. Sampai mana tadi? Naam, pakaian ya, sampai ke pakaian. Ya, kemudian juga Ustaz mengingatkan, sepatu yang digunakan warna apa di sini? Hitam. Kalau yang belum ada, silakan nabung dulu. Enggak apa-apa. Misalnya Ustaz, anak sekarang adanya warnanya belang-belang, misalnya blaster gitu kan. Ini cuma ada sepatu di rumah gitu. Ya, sekarang belum ada uang untuk beli gitu. Ya, antum nabung dulu enggak apa-apa. Doakan ya, minta sama Allah, ya Allah belikan saya ini sepatu gitu, karena di sekolah minta sepatu hitam dan saya saat ini belum punya. Minta belikan sama Allah, kemudian kalian minta sama orang tua ya, minta dulu sama Allah, kemudian minta sama orang tua. Doakan orang tua murah ya, mencari uang di luar sana ya. Doakan orang tua supaya kalian dibelikan sepatu. Baik, ya, kita hari ini kita lanjutkan ya. Ya, masih membahas tentang wudhu. Coba silakan dibuka kitabnya. Ayo. Ya, yang belum ada mana nih? Yang nggak ada megang kitab, mana nih kitabnya? Ada yang nggak mau ya? Aina kitabu. Mana? Masya Allah. Ayo, Ustaz selalu bilang apa? Buku yang digunakan untuk kegiatan pagi taruh dalam tas. Dibawa setiap hari, tidak apa-apa, tidak berat kok. Ini kecil ya. Yang buku akhlak tentang yang hadis itu juga kecil. Yang agak besar yang akidah ya, jangan tertinggal lagi ya. Baik ya, sekarang kita masuk ke bab sunnah wudu ya. Sunnah wudu. Lihat yang pertama, disunahkan bersiwak. Antum jangan bersedih, tetap fokus. Iya, enggak ya. Yang lain juga jangan ini gitu ya. Kasih semangat, kamu jangan lupa lagi ya gitu ya. Jangan kalau dia munsabnya terus dia disorakin ya. Enggak baik kawan kayak gitu. Tapi kalau dia salah diingatkan saja. Paham ya? Jangan disorakin. Nanti dia ngedon nih kan. Enggak lah ya kan. Laki-laki harus kuat.
Yang penting jangan lupa lagi. Baik, disunahkan bersiwak. Apa itu bersiwak? Hah? Iya, membersihkan gigi ya. Bersihkan gigi. Ya, menyikat gigi ketika baru wudu, ya. Ya, ini sebelum memulai wudu. Nah, ya, ini disunahkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan lihat hadisnya, ya. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak berwudu. Cuma Nabi SAW mengkhawatirkan ini jadi wajib, yang repot gitu kan. Kecuali kalau kalian bawa apa namanya kayu yang biasa buat siwak itu. Kayu apa namanya? Itu saya lupa namanya. Ada kayu yang biasa dijual sejempol itu kan. Pernah pakai enggak? Kayu siwak itu pernah pakai enggak? Ada Pak? Hah? Iya. Belum pernah tahu. Pernah lihat? Nggak pernah pakai ya? Itu. Nah, itu kalau yang apa namanya, yang belum terbiasa, bisa jadi kalian baunya tidak suka. Pasal dulu sering gunakan ya. Cuman kadang-kadang sering kering dia. Kalau dibawa sering kering. Ya biasa kalau kayu itu bisa dibawa kemana-mana. Ya bersiwak itu baunya kalau yang belum terbiasa mungkin agak risih ya, karena bukan berasal dari negara kita. Tapi kalau yang sudah terbiasa itu wangi rasanya, wangi. Dan apa namanya, kandungan yang terdapat dalam kayu itu membunuh bakteri. Ini luar biasa ya, membunuh bakteri. Makanya kalau kita lihat sekarang itu sudah ada pasta gigi yang mengandung siwak, ya. Kalau kita lihat di apa minimarket sudah seperti itu. Jadi yang pertama disunahkan untuk bersiwak. Terlebih lagi kalau kita habis makan. Ya kalau tidak ada siwak, minimal kalian kumur-kumur atau kalian gosok-gosok dengan gigi atau kain yang ada di dekat kalian. Ya bisa menggunakan ujung baju, digosoklah sebisa mungkin supaya hilang sisa-sisa makanan. Ya. Ya. Biar kalian fokus. Nah, mereka di luar praktik ya. Baik. Ya, yang kedua, disunahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua tangan, ya, kedua telapak tangan 3 kali sebelum ya, atau sebelum dia melakukan wudu, ya, sebagaimana telah diterangkan. Ini urutan wudu yang pertama, gitu kan? Kecuali apabila ia baru bangun tidur. Nah, kalau baru bangun tidur ini wajib. Ya, kalau baru bangun tidur dia wajib. Antum malam bangun subuh, itu pertama kali yang diperintahkan adalah cuci tangan. Cuci tangannya. Ya, lihat ya. Karena apa? Ya, karena terkadang di tangannya itu ada kotoran atau najis. Jadi kalau orang sedang tidur tuh tangannya nggak tahu untuk kemana-mana. Ya, ya? Terkadang Ustaz lihat ya. Ini yang dan apa yang terbiasa terlihat itu kalau orang tidur itu mohon maaf kadang tangannya masuk ke dalam celana belakang, masuk celana depan. Ada yang seperti itu nggak kira-kira? Mungkin kalian nggak sadar, tapi terlihat seperti itu. Kenapa? Karena saya tinggalnya juga pernah di asrama, pernah juga kayak di kos-kosan, pernah. Jadi kawan-kawan laki-laki tuh bisa perhatikan kalau mereka tidur ya. Kadang kita bangun lebih awal, bangun malam gitu kan, kita lihat posisi tidur tuh masya Allah, tangannya tak kemana-mana. Gitu kan. Bahkan pernah kejadian di pada di zaman Nabi SAW, ada salah satu di antara mereka yang membangkang, ya Rasulullah, ya sungguh aku mengetahui tanganku di mana ketika aku sedang tidur. Kita tidur, kita nggak tahu apa-apa. Mustahil kita tahu tangan kita ngapain saja, kita nggak tahu. Bahkan kalau ada yang gatal, kita garuk-garuk, kita nggak sadar. Ya terkadang nih, kalau kalian tidur, kalau tangannya belum kukunya belum dipotong, agak panjang, itu bisa jadi pas bangun tidur hitam-hitam. Seperti itu. Karena apa? Garuk sana, garuk sini, semua digaruk. Ya, kawan pun digaruk ya kan. Masya Allah, enggak ya? Iya, buang angin pun nggak sadar. Saking ramainya kawan-kawan tidur, muka kawan di belakang kita kena kentuti nggak tahu ya kan? Kenapa? Karena kita benar-benar nggak sadar. Jadi di zaman Nabi SAW ada yang dia mengatakan kalau dia mengetahui tangannya, kadar Allah apa yang Allah buat, ya keesokan harinya ketika dia tidur Allah jadikan tangannya masuk ke dalam duburnya, ya sampai dia terbangun. Ini membuktikan kalau kita memang tidak mengetahui di mana letak tangan kita ketika kita sedang tidur, maka hukumnya wajib membasuh kedua telapak tangan ketika seseorang hendak memulai wudu tapi selesai bangun tidur. Wajib dia membasuhnya. Kalau sebelumnya hukumnya adalah disunnahkan, tapi kalau bangun tidur dia wajib karena dikhawatirkan ada najis pada tangannya.
Nah, sebagaimana ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Bejana ini apa namanya? Tempat air ya. Kalau sekarang namanya udah ember, kalau zaman dulu itu adalah bejana. Ya. Hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali, maksudnya kedua tangannya ini, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Nah, ya hadis riwayat Muslim. Yang pertama tadi apa sunnahnya? Bersiwak. Yang kedua disunahkan membasuh kedua telapak tangan, atau diwajibkan bagi yang baru bangun tidur. Nah, kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Apa istinsyak? Yuk. Iya, menghirup air ke dalam hidung. Ya. Kalau kita lihat di sini ya dalam buku ini, cara berwudu itu adalah berkumurnya sekaligus. Ya, istinsyak. Ya, dan ini memang yang biasa kita lakukan di sini. Ya. Jadi berkumur itu sekalian airnya dengan tangan kanan masukkan air ke mulut sekaligus tarik ke hidung, ditarik. Kalau di awal-awal kalian tuh akan rasa sakit biasanya. Ustaz juga dulu seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, itu enak sekali. Ringan ya. Kemudian kotoran-kotoran, debu-debu itu akan keluar. Kemudian juga jin yang bersarang di sana, syaitan itu akan keluar dia. Ya, karena kalau kita tidur, syaitan itu dia akan hinggap-hinggap di hidung-hidung, ya, di lubang-lubang hidung manusia. Maka bangun tidur juga dia istinsak itu, apalagi subuh ya. Seperti itu, biar bangun dia, jangan tidur situ ya kan. Enak betul ya. Baik. Jadi yang ketiga disunahkan untuk istinsak dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, ya, ketika membasuh wajah, disunahkan untuk menyelati rambut yang ada di wajahnya. Biasa kalau yang lebat ya, kayak Ustaz tumbuh jenggotnya ya, ini termasuk rambut wajah ya. Ini rambut wajah apa bukan? Iya, ini bagian rambut wajah yang di pipi, ya, kemudian yang di dagu ini termasuk rambut wajah. Maka diselat-selat. Ya, diselat-selat, bukan disiram ya, bahasa semua nanti. Tapi diselat-selat, maksudnya dimasuk-masukkan, ya. Seperti itu. Ya, tujuannya adalah supaya semua kena air. Merata air wudunya. Ya. Kalau rambut di luar itu jangan. Ya, kayak bulu kaki kalian jangan kalian selat-selat juga, nggak perlu. Yang di sini adalah ketika dia membasuh wajah, maka diselat-selat rambut yang tumbuh yang tumbuh di wajahnya. Namun apabila terlalu lebat sekali, maka cukup bagian permukaannya saja. Tapi saya rasa tidak terlalu lebat lah, masih biasa-biasa saja kalau orang Indonesia ya. Mungkin kalau ada yang terlalu lebat sekali, itu cukup bagian permukaannya saja. Sama juga seperti rambut ya. Rambut kalau dia tebal, kalau dia mengusap itu cukup bagian permukaannya saja kalau dia terlalu lebat. Dan ini biasanya untuk wanita biasanya. Kalau wanita itu bagian permukaannya saja, tidak harus semuanya. Kalau kita kan dari depan, tarik ke belakang, ya, ke depan lagi baru masuk ke daun telinga. Nah, ya. Jadi hari ini Ustaz kasih 4. Ya, besok kalau kalian daring kalian bisa lihat video kegiatan paginya. Insyaallah besok akan Ustaz lanjutkan. Jadi yang pertama tadi adalah bersiwak, kemudian yang kedua membasuh telapak tangan, kemudian yang ketiga istinsak, dan yang keempat apabila dia membasuh wajahnya, hendaknya seseorang tersebut menyelat-nyelati rambut yang tumbuh di bagian wajahnya. Baik, paham di sini? Paham ya, insyaallah ya. Ya, saya rasa cukup ya untuk pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.